Alex Marquez meraih posisi teratas di latihan kedua untuk Grand Prix Thailand dengan upaya terakhirnya, sementara Francesco Bagnaia gagal mengamankan tiket otomatis ke Kyoto. Mengendarai Desmos edisi GP24, pembalap Gresini ini mencatatkan waktu terbaik 1 menit 29,020 detik, cukup untuk melompati sang kakak Marc Marquez. Marc Marquez juga berhasil memperbaiki catatan waktunya di lap terakhir, namun akhirnya harus puas berada di posisi kedua dengan gap 0,052 detik di belakangnya. Pedro Acosta melompat ke posisi ketiga di akhir latihan, sementara wakil Aprilia Marco Bezzecchi mampu bertahan di posisi keempat walau sempat terjatuh di tikungan 3. Jatuhnya Bezzecchi membuat bendera kuning dikibarkan yang berarti catatan waktu terbaik Bagnaia 1 menit 29,492 detik dihapus oleh Stewart. Juara MotoGP 2 kali ini kembali mencoba untuk mendapatkan tempat di Kyoto, tetapi upaya terakhirnya gagal ketika bertemu dengan Franco Morbidelli di racing line. Ia akhirnya finish di posisi ke-13. Morbidelli sendiri berhasil lolos ke babak kedua kualifikasi dengan aman di posisi kelima di depan pembalap Honda Joan Mir. Kedua pembalap Trackhouse finish di posisi 10 besar, sementara Fabio Quartararo membawa Yamaha ke posisi ke-8 meski sempat terjatuh. Joan Mir memulai musim MotoGP 2025 dengan performa impresif, menempati posisi ke-6 dalam sesi latihan Jumat di sirkuit Buriram, Thailand. Hasil ini menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan penampilannya pada Oktober 2024 di sirkuit yang sama, di mana ia hanya berada di posisi ke-19. Meskipun semua pembalap Honda mencatat kecepatan tertinggi yang lebih rendah dibandingkan pesaing, juara dunia 2020 ini merasa bahwa motor RCV-nya kini memungkinkan dia untuk tampil maksimal. Mir mengungkapkan rasa optimisnya dengan mengatakan bahwa hasil ini sangat berarti bagi tim, terutama setelah 2 tahun penuh tantangan. Ia menekankan pentingnya kerja keras dan keyakinan tim dalam menghadapi masa sulit, dan kini mereka mulai melihat cahaya di ujung terowongan. Mir juga menyoroti bahwa meskipun motornya kehilangan kecepatan di lintasan lurus dan menjadi yang paling lambat di grid, ia mampu menutup gap waktu dengan hanya tertinggal 3/10 detik dari pemimpin sesi. Hal ini memberinya kepercayaan diri untuk menghadapi balapan dengan lebih baik dan menikmati setiap momen di lintasan. Setelah periode sulit tanpa podium sejak kemenangan gelar dunianya, Mir merasa puas dengan perkembangan ini dan berterima kasih kepada timnya atas dedikasi dan kerja keras mereka. Ia menegaskan bahwa meskipun masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan, motor saat ini memungkinkannya untuk mengendarai sesuai dengan gaya balapnya, terutama dalam hal pengereman dan kecepatan di tikungan. Dengan semangat yang diperbarui, Mir dan timnya berharap dapat melanjutkan tren positif ini sepanjang musim 2025. Kejadian tak biasa terjadi pada sesi praktis MotoGP Thailand 2025 yang berhasil dikuasai oleh Alex dan Marc Marquez. Terjadi keributan pada akhir sesi praktis MotoGP Thailand 2025 antara dua anggota VR46 Rider Academy, Pecco Bagnaia dan Franco Morbidelli. Kejadian bermula saat Pecco Bagnaia sedang mencoba mencetak hot lap mengejar posisi 10 besar tercepat agar bisa lolos otomatis ke kualifikasi 2 atau Q2. Tak disangka, saat mencoba hot lap, Bagnaia malah mendapati jalurnya ditutupi oleh Morbidelli yang sedang melaju lambat. Bagnaia pun terpaksa membatalkan waktu putarannya dan sialnya ia tak masuk 10 besar pembalap tercepat. Juara MotoGP 2 kali ini pun langsung marah-marah kepada Morbidelli hingga mengepalkan tangannya, tanda dirinya sangat kesal dengan kelakuan kompatriotnya. Morbidelli pun juga memberikan isyarat balasan kepada Bagnaia dengan merasa tidak bersalah akibat kejadian itu, seperti ditunjukkan video berikut ini. Tentu, ini bukan pertama kali tindakan serupa dilakukan oleh Morbidelli saat pembalap lain mencoba mencetak hot lap. Manuver semacam ini cukup sering dilakukan Morbidelli sehingga ia tak jarang terlibat konflik dengan pembalap lain. Misalnya dengan Alex Espargaro pada akhir 2023 lalu. Meskipun saat itu Espargaro lah yang bersalah karena tindakan pemukulannya kepada rider pelesteran Italia Brasil itu. Francesco Bagnaia mengungkapkan kekecewaan mendalam terhadap keputusan race control yang dianggapnya merugikan usahanya untuk masuk ke babak Kyoto di sesi latihan TaiGP.
Dalam sesi latihan kedua, saat sedang melakukan flying lap di menit-menit terakhir, Bagnaia harus menghentikan usahanya setelah bertemu dengan rekan setimnya Franco Morbidelli di tikungan 5. Namun yang paling memberatkan adalah keputusan pembatalan lap time yang telah dicapainya sebelumnya karena munculnya bendera kuning yang menurutnya ditampilkan secara keliru. Lap time yang dicatatnya dengan waktu mendekati 1 menit 29,5 detik dihapus karena pihak race control menemukan bahwa ia melewati bagian lintasan dengan kecepatan lebih tinggi dalam periode peringatan. Meskipun awalnya diduga bahwa tampilnya bendera kuning terkait dengan insiden kecelakaan di tikungan 3, kenyataannya Bagnaia telah melewati area tersebut jauh sebelum terjadi kecelakaan. Setelah diskusi dengan pihak race control, meskipun mereka mengakui adanya kesalahan, lap time tersebut tidak dikembalikan sehingga Bagnaia diklasifikasikan di posisi ke-13 dan harus berjuang melalui Q1 untuk berpeluang masuk ke Q2. Bagnaia merasa bahwa penerapan aturan terkait bendera kuning seharusnya lebih konsisten dan adil demi keselamatan serta persaingan yang sehat. Pihak race control dan direktur balapan MotoGP telah menyatakan bahwa pembatalan lap time merupakan aturan otomatis ketika pembalap melewati area di bawah peringatan bendera kuning dan keputusan tersebut tidak dapat diubah. Meskipun demikian, kejadian ini menimbulkan kerugian signifikan bagi Bagnaia dan timnya, sehingga menyoroti perlunya evaluasi kembali prosedur dan mekanisme penerapan aturan dalam balapan untuk memastikan keadilan di lintasan. Insiden keributan Bagnaia dan Morbidelli terjadi pada detik-detik akhir praktis MotoGP Thailand 2025. Bagnaia yang berada di peringkat ke-11 melakoni sprint pada putaran terakhir guna memperbaiki posisi. Akan tetapi, saat sedang tancap gas di jalur keluar tikungan 5, Bagnaia terhalang Morbidelli yang melambat. Melihat kompatriotnya menghalangi jalan, Bagnaia membuang diri ke kanan guna menghindari tabrakan. Bagnaia marah dengan kelakuan Morbidelli. Stewart pun melakukan investigasi atas peristiwa tersebut. Hasil investigasi memutuskan Morbidelli dihukum turun 3 peringkat saat balapan MotoGP Thailand 2025 Minggu. Dihukum turun 3 peringkat start dalam balapan utama akan jadi kerugian besar bagi Morbidelli. Artinya, mantan pembalap Yamaha itu perlu berjuang keras dalam kualifikasi kedua atau Q2 agar berada di barisan terdepan saat start. Peluang jebolan Akademi VR46 ini start pada barisan depan dalam MotoGP Thailand 2025 terbuka lebar usai finish di peringkat kelima dalam praktis. Itu artinya Morbidelli lolos otomatis ke Q2 dan bisa berjuang guna mendapatkan posisi grid terbaik saat start. Mario Aji membukukan waktu lap 1 menit 35,259 detik dalam latihan Moto2 Thailand yang digelar di sirkuit Buriram, Thailand, Jumat 28 Februari 2025 siang. Hasil itu membawa Mario lolos otomatis ke kualifikasi 2 atau Q2 yang menentukan 14 posisi start terdepan termasuk pole position. Format kualifikasi di kelas Moto2 dan Moto3 mengalami perubahan musim ini. Mengikuti kelas tertinggi MotoGP, hanya ada satu sesi latihan yang hasilnya menentukan posisi para pembalap di babak kualifikasi. Bagi Mario, lolos langsung ke Q2 menjadi sebuah gebrakan. Sebab pembalap Honda tim Asia itu belum pernah melakukannya sejak balapan debutnya pada 2021. Mario Aji selalu merangkak dari Q1 termasuk ketika merebut posisi start ketiga pada GP Indonesia 2022 dan posisi kedua pada GP Portugal 2022. Kian impresif lagi karena pencapaian ini diraih Super Mario setelah tidak tampil penuh dalam tes pramusim. Cedera bahu dialami Mario akibat kecelakaan dalam tes pramusim di sirkuit Jerez, Spanyol pada 19 Februari lalu. Dalam sesi latihan, Mario mampu terus mempertajam catatan waktunya. Hanya dalam 2 lap pembalap berusia 20 tahun tersebut sudah mampu menembus waktu lap 1 menit 35 detik. Dari torehan 1 menit 35,8 detik, Mario meningkat 2 kali ke 1 menit 35,6 detik dan akhirnya 1 menit 35,2 detik. Waktu lap terbaik didapat Mario saat melaju di belakang Manuel Gonzalez yang berakhir di posisi kedua. Gonzalez konsisten melesat karena pada sesi latihan bebas pertama dia mencetak rekor yang baru dengan 1 menit 34,591 detik. Catatannya itu tidak dapat dilampaui Diogo Moreira yang memimpin hasil latihan dengan catatan waktu 1 menit 35,030 detik.